Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas Prosnes Bisnis DI. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Ahmad Sani, yang kedua Idam Tantowi, yang ketiga Julfahmi, yang keempat Mahesa Yuda, yang kelima Maria Taridauli. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa. Ebert dan Griffin 2009. Bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan, pasar swalayan, rumah sakit, konsultan, pasar tradisional, dan sebagainya. Semuanya merupakan organisasi bisnis. Bisnis dapat pula berarti individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain. Barrel ETL 2011. Bisnis juga merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menentukan. Bisnis dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha, seperti pedagang kaki lima. Warung yang tidak memiliki surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin usaha perdagangan SIUP serta usaha informal lainnya. Sementara itu, orang yang mengusahakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur. Produk merupakan barang atau layanan dengan karakteristik tertentu yang memberikan kepuasan dan manfaat. Perusahaan bisnis menyediakan barang atau layanan yang akan disampaikan kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, bisnis juga merupakan lembaga yang menghasilkan barang atau layanan yang dibutuhkan masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh naik dan turunnya permintaan masyarakat. Bisnis bisa bermakna semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dapat dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang dimiliki pemerintah digunakan untuk kemajuan negara yang bersangkutan. Selain itu, bisnis yang dimiliki pemerintah merupakan bisnis yang menangani barang atau layanan yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup yang banyak orang atau masyarakat di suatu negara dan untuk kemakmuran masyarakat negara tersebut. Sementara itu, bisnis yang dimiliki oleh swasta pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sandy. Baik, saya Mahesa Anggyuda akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pengertian bisnis berbasis teknologi informasi. Teknologi sendiri merupakan kata istilah umum untuk sebuah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, seperti mengubah, mengelola, menyimpan, dan bahkan dengan menyebarkan sebuah informasi. Bisnis dan teknologi merupakan dua hal yang berkaitan, terlebih di era sekarang yang serba canggih dengan berbagai teknologi yang dapat membantu keseharian kita. Perkembangan teknologi sampai saat ini sudah semakin cepat. Salah satunya yaitu teknologi informasi yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting. Bahkan dikatakan bahwa bisnis dapat dikatakan tidak akan berjalan lancar jika tidak memiliki sebuah informasi karena saking ketatnya sebuah persaingan. Selanjutnya, pengertian analisis bisnis. Analisis bisnis atau bisnis analis dapat diartikan sebagai ilmu atau teknik untuk mengevaluasi prospek ekonomi serta resiko perusahaan. Ruang lingkupnya cukup luas, mulai dari analisa lingkungan, strategi yang dijalankan, kondisi keuangan, serta kinerja perusahaan. Hasil analisa tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan, baik untuk mengidentifikasi kebutuhan perusahaan maupun mencari solusi dari permasalahan. Setiap keputusan yang diambil perusahaan harus mempertimbangkan data tersebut agar tidak sampai salah langkah dan menimbulkan kerugian.
Selanjutnya, analisis SWOT pada usaha bisnis laundry kiloan. Latar belakang, usaha kecil dan menengah atau UKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut, mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis kiranya tidak berlebih. Apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintahan maupun masyarakat, agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan kembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menempatkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai sasaran utama pembangunan harus dilandasi komitmen dan koordinasi yang baik antara pemerintah, pembisnis dan lembaga non-bisnis serta masyarakat setempat. Dengan menerapkan strategi agresif yang berbasis pada ekonomi, jaringan, atau kemitraan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah keseluruhan dengan cara memberi dukungan positif dan nyata terhadap perkembangan sumber daya manusia atau pelatihan kewirausahaan, teknologi informasi, akses pendataan, serta pemasaran. Perlu pasar ekspor merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Akmal Insani. Saya Akmal Insani, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Tinjauan teoritis. Usaha rumahan (UKM) adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat di mana aset yang dimiliki di bawah 200 juta rupiah dan bisnis atau usaha ini hanya dikerjakan di rumah atau mencari lokasi di sekitar perumahan. Biasanya bisnis ini disebut dengan bisnis atau usaha rumahan. Dan sekarang usaha rumahan ini sudah memiliki berbagai jenis produk yang dihasilkan sehingga usaha yang dilakukan sendiri di rumah mampu menunjang kebutuhan rumah tangga. Karena dasar dari mendirikan usaha rumahan adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan hasil yang baik, maka usaha rumahan ini akhirnya menjadi usaha utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bisnis ini hampir 50% dikerjakan di rumah dan hampir seluruhnya dalam kondisi usaha kecil dan tidak memiliki karyawan. Ada beberapa jenis usaha rumahan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu yang pertama kuliner, kedua fashion, yang ketiga pendidikan, yang keempat otomotif, yang kelima agrobisnis, yang keenam teknologi, internet, dan komunikasi, yang ketujuh jasa. Salah satu usaha rumahan di bidang jasa yang cukup banyak diminati oleh konsumen adalah usaha laundry kilauan atau cuci kilauan, di mana usaha ini dapat dikerjakan oleh semua orang, karena tiap orang, terutama ibu-ibu, sudah terbiasa untuk mencuci pakaian di rumah. Bisnis ini didasari oleh perubahan gaya hidup yang ikut berubah, di mana masyarakat semakin sibuk terhadap aktivitasnya sehari-hari, seperti sekolah, kuliah, dan bekerja. Sehingga awal berdirinya laundry kilauan cukup dianggap bisnis yang rendah, tetapi sekarang setiap jalan dapat ditemui laundry kilauan, sehingga mengakibatkan munculnya persaingan yang sangat ketat antara laundry kilauan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Menurut Somantri, Desember 2005, metode kualitatif berusaha untuk mengangkat secara
ideografis berbagai fenomena dan realitis sosial. Pembangunan dan pengembangan teori sosial, khususnya sosiologi, dapat dibentuk dari berbagai fenomena atau kasus yang diteliti. Sedangkan menurut sekarang 2014, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang, sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan data-data yang dikumpulkan kemudian diolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan interview dan observasi kepada para pelaku laundry kilauan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfahmi. Nama saya Julfahmi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hasil dan pembahasan. Analisa bauran pemasaran. Di dalam bisnis rumahan ini, yaitu laundry kilauan, tetap membutuhkan strategi pemasaran yang maksimal. Salah satu strategi pemasaran yang digunakan adalah bauran pemasaran atau marketing mix. 4P. Bauran pemasaran pada laundry kilauan yaitu satu produk. Produk. Produk yang ditawarkan oleh laundry kilauan ini adalah jasa mencuci pakaian. Selain melakukan pencucian, jasa yang bisa digunakan dalam usaha ini antara lain jasa cuci basah, jasa cuci kering, jasa cuci kering dan setrika, jasa setrika, jasa cuci boneka, jasa cuci karpet, dan jasa cuci sepatu. Khusus untuk boneka, karpet, dan sepatu dihitung bukan berdasarkan kilauan, melainkan satuan. Untuk diferensiasi produk bisa diadakan dry clean. Khusus untuk jasa ini dihitung secara satuan. 2. Yaitu place, tempat. Untuk lokasi bisnis ini juga cukup menentukan untuk kelangsungan suatu usaha. Ada berapa yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi laundry kilauan ini antara lain yaitu lokasi yang berada di pemukiman penduduk, mudah dijangkau, akses jalan. Hal ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama berada di posisi jalan besar, yang kedua berada di dalam gang atau bukan jalan besar. Tersedianya sumber daya air yang cukup, dekat dengan sumber daya manusia, di mana dekat dengan tenaga kerja, kerjasama dengan masyarakat yang memiliki warung sebagai agen penerima cucian. Yang ketiga ada price atau harga. Harga dapat disesuaikan dengan target market. Cuci bersih dan setrika yaitu 7.000, cuci kering 5.000, setrika 5.000. Dry clean 10.000. Untuk karpet dan boneka harga disesuaikan dengan ukuran. Untuk harga agen, agen berhak mendapatkan 25% dari harga laundry kilauan. Promotion. Promosi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menyebarkan brosur ke rumah-rumah, meletakkan brosur di depan pengumuman, atau tempel di tempat yang mudah dilihat sama masyarakat, membuat spanduk dan diletakkan di depan tempat usaha sehingga bisa dilihat oleh masyarakat, membuat paket promo yang menarik konsumen, membuat fasilitas antar jemput. Lalu ada analisa SWOT. Selanjutnya ada analisa SWOT, analisa faktor lingkungan internal. Analisa faktor lingkungan internal merupakan analisa yang dilakukan terhadap dua bagian dari SWOT, yaitu strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Hal ini akan memberikan informasi sampai sejauh mana kekuatan dari internal dari perusahaan dan kelemahan apa saja yang dimiliki hingga dapat dilakukan perbaikan. Itu ada strength, kekuatan,
1. Kualitas dan layanan terhadap konsumen baik. 2. Suasana kerja yang kondusif. 3. Pengawasan atau proses produksi. 4. Pelayanan antar jemput. 5. Memiliki nomor pengaduan. Weakness-nya atau kelemahan. Yang pertama, belum menggunakan teknologi yang baik. 2. Pengelolaan keuangan yang kurang teratur. 3. Kurang promosi. 4. Lokasi tidak strategis. 5. Kurangnya tenaga kerja. Analisa faktor lingkungan eksternal. Analisa faktor lingkungan eksternal ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap ancaman dan peluang terhadap bisnis yang dimiliki opportunities atau peluang. Yang pertama, berubahnya gaya hidup masyarakat. Yang kedua, lokasi usaha. 3. 4. Saat musim asisten rumah tangga mudik lebaran. 5. Sekitar kampus yang banyak mahasiswa. Ancaman. 1. Harga bahan baku yang selalu naik. 2. Sulitnya mendapatkan karyawan. 3. Harga sewa tempat yang selalu naik. 4. Banyaknya kompetitor. Dan yang 5. Kualitas yang harus selalu terjaga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Maria Taridauli. Untuk tabel berikutnya, di sini tabel 5 matriks SWOT pada laundry kiloan, di mana terdiri dari strength, weakness, opportunities, strategi SO, strategi WO. Kalau untuk strength di sini ada kualitas dan pelayanan terhadap konsumen, suasana kerja yang kondusif, pengawasan proses produksi, pelayanan antar jemput, memiliki nomor pengaduan. Kalau untuk yang di weakness di sini ada 1. Belum menggunakan teknologi yang baik, pengelolaan keuangan yang kurang baik, kurang promosi, 4. Lokasi tidak strategis, 5. Kurangnya tenaga kerja. Untuk opportunities, di sini terdiri dari berubahnya gaya hidup masyarakat, lokasi usaha, perubahan cuaca, saat musim ART, mudik, lebaran sekitar kampus. Untuk strategi SO, 1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada konsumen tanpa melihat status sosial dengan pengawasan yang ketat dan memberikan tambahan antar jemput. Dan ada call center jika ada keluhan dari konsumen. S1, S3, S4, S5, dan O1. 2. Pelayanan antar jemput dapat dilakukan di mana saja lokasi usaha. S4, O2, O5. 3. Memaksimalkan kondisi saat ART mudik lebaran. S1, S4, dan O4. Dan untuk strategi WO, ini menggunakan teknologi yang lebih baik dengan mengganti mesin yang canggih, meningkatkan promosi, melakukan penambahan karyawan dari daerah sekitar usaha. Dan lanjutannya di sini ada treats, strategi ST, strategi WT. Untuk treats, harga bahan baku yang selalu naik, sulitnya mendapatkan karyawan, harga sewa yang selalu naik, banyaknya kompetitor, kualitas harus selalu terjaga. Untuk strategi ST di sini tetap fokus pada kualitas dan pelayanan kepada konsumen, harga jual dapat dinaikkan dengan kualitas tetap terjaga. Dan untuk strategi WT-nya di sini dengan memperbaharui kondisi mesin cuci yang digunakan, maka akan menghemat semua pengeluaran. Diharapkan harga mesin relevan buat konsumen. Dan yang kedua di sini promosi dimaksimalkan untuk menghadapi kompetitor. Implementasi strategi dari diagram pada gambar 3, analisa laundry kiloan berada pada kuadrat 1, di mana pada kuadrat ini strength yang dimiliki harus dimaksimalkan karena banyak opportunities yang dapat diambil. Contohnya saat lebaran.
di mana banyak asisten rumah tangga yang mudik, maka akan memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan calon konsumen baru. Kondisi ini harus dimanfaatkan karena jika konsumen mendapatkan pelayanan yang terbaik, mereka akan kembali untuk mencucikan baju mereka. Strategi bisnis yang dapat dilakukan adalah 1. Meningkatkan kualitas, 2. Mencari lokasi yang sesuai dengan kondisi keuangan, 3. Fasilitas antar jemput, 4. Bahan baku yang digunakan baik, 5. Promosi lebih ditingkatkan, 6. Kerjasama dengan pemilik usaha lain untuk barter diskon. Demikian presentasi kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.